Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar penawaran. Penawaran dalam ekonomi Islam adalah ketersediaan produsen untuk menyediakan suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keterbukaan, serta larangan terhadap praktik yang merugikan seperti gharar, maisir, riba, dan ihtikar. Dalam ekonomi Islam, penawaran tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Produsen berperan sebagai amanah dan khalifah yang wajib menjaga kualitas, kehalalan, dan etika dalam proses produksi dan distribusi. Secara singkatnya, penawaran dalam ekonomi Islam adalah jumlah barang atau jasa yang disediakan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dengan mematuhi nilai-nilai syariah, etika, keadilan, dan kemaslahatan. Tidak boleh ada tadlis, penipuan, atau ihtikar penimbunan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip Islam dan dalam penawaran. Yang pertama yaitu harga ditentukan oleh mekanisme pasar yang adil. Maksudnya, dalam Islam, harga boleh terjadi secara alami, tetapi melalui interaksi antara penawaran dan permintaan. Selama proses tersebut adil, tidak ada kecurangan dan tidak merugikan salah satu pihak. Rasulullah SAW pernah menolak intervensi harga yang tidak perlu membiarkan pasar bekerja secara natural selama tidak ada kezaliman. Intinya, harga terbentuk secara wajar tanpa rekayasa, monopoli atau penindasan. Yang kedua yaitu tidak manipulasi harga. Maksudnya di sini yaitu Islam melarang praktik yang membuat harga naik atau turun secara tidak wajar, seperti ihtikar atau penimbunan barang untuk menaikkan harga. Yang kedua yaitu najisi, menaikkan harga dalam palsu untuk menipu pembeli. Yang ketiga yaitu kartel atau monopoli yang mematikan persaingan sehat. Praktik tersebut dilarang karena merusak keadilan pasar dan merugikan masyarakat. Intinya tidak boleh menipu, tidak boleh rekayasa, harga tidak boleh penimbunan untuk keuntungan sepihak. Yang ketiga yaitu menjaga kualitas barang sesuai standar syariah. Maksudnya itu yaitu dalam Islam, penjual wajib memastikan bahwa barang yang ditawarkan sesuai dengan deskripsi atau spesifikasi yang dijanjikan, tidak mengandung cacat yang disembunyikan, halal dan sesuai ketentuan syariah, layak pakai dan tidak merugikan pembeli. Rasulullah SAW pernah menekankan kejujuran dalam kualitas barang, bahkan dilarang mencampur barang bagus dengan yang buruk untuk menipu pembeli. Intinya begini, kualitas harus jujur, aman, halal, dan layak sesuai syariat. Jika ditarik kesimpulan, prinsip Islam dalam penawaran mengutamakan keadilan, kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam menentukan harga dan menawarkan barang. Tujuannya agar terjadi perdagangan yang membawa kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikriya Wasanti. Saya di sini akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi penawaran. Yaitu yang pertama, harga barang. Ketika harga naik, produsen cenderung meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, saat harga turun, jumlah penawaran cenderung berkurang. Yang kedua, biaya produksi. Biaya untuk memproduksi barang, seperti harga bahan baku dan upah tenaga kerja, akan mempengaruhi penawaran. Jika biaya produksi meningkat, penawaran akan berkurang karena produsen mengurangi produksi. Yang ketiga, teknologi. Kemajuan teknologi dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi. Hal ini membuat produsen bisa menghasilkan lebih banyak barang dalam waktu yang lebih singkat, sehingga meningkatkan jumlah penawaran. Yang terakhir, kondisi pasar yang bebas dari praktek haram, mengacu pada mekanisme pasar yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu seperti kejujuran, keadilan, transparansi, saling ridho. Penghindaran dari praktek haram yaitu seperti riba, gharar, ikhtiar. Baik, cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Wahyudi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh implementasi. Yang pertama, pedagang menetapkan harga sesuai kondisi pasar tanpa menaikkan secara berlebihan. Maksudnya,
pedagang boleh menetapkan harga yang wajar sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar, dan tidak memanfaatkan situasi mengambil keuntungan yang tidak proporsional. Yang kedua, produsen meningkatkan kualitas untuk memberikan nilai manfaat atau disebut dengan maslahah. Produsen berusaha untuk memperbaiki kualitas barang atau jasa sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi konsumen. Ini sesuai prinsip Islam yang menekankan kebermanfaatan dan kebaikan dalam setiap aktivitas ekonomi. Yang ketiga, tidak melakukan monopoli atau penimbunan. Pelaku usaha dilarang menguasai pasar atau menahan barang untuk menaikkan harga. Praktik seperti ini bisa merugikan masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dan ekonomi Islam.